Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-9 di lingkungan pemerintah Riau. Pagi ini kita ketemu untuk membahas agenda ketiga dari pelatihan PKA ini. Dalam agenda ketiga ini itu ada banyak 7 materi yang akan kita dalami. Salah satu materi yang kita dalami adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Materi ini sangatlah urgen dan penting bagi kita dalam rangka kita ingin membangun pemerintahan yang lebih baik ke depan ini. Awal ini kami akan jelaskan apa yang menjadi dasar hukum daripada akuntabilitas kinerja ini. Minimal ada 4 aturan yang perlu kita pahami. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai sipil. Yang ketiga adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Nomor 16 2019 tentang pelatihan kepemimpinan. Yang menyangkut tentang kinerja inilah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi inilah, setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah dan upaya perbaikan akuntabilitas di unit kerja organisasi masing-masing, serta mengaktualisasikan akuntabilitas kinerja dalam rangka kinerja organisasinya. Ini dapat kita capai atau dapat kita lihat dari indikator hasil belajarnya. Yang pertama adalah peserta itu memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta penerapannya etos kerja pelayanan publik dalam kepemimpinan administrasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas, risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang ketiga, merumuskan langkah dan upaya perbaikan akuntabilitas di organisasinya. Yang keempat, merumuskan langkah upaya membangun budaya akuntabilitas. Dan yang kelima lah merumuskan upaya komunikasi koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Ini kalau kita dari aspek tujuannya. Namun untuk memilih lebih dalam, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Asrijal, saya lahir di Pekanbaru tanggal 25 Maret 1965. Saat ini oleh Gubernur Riau dikasih kepercayaan sebagai Kepala BPSDM Provinsi Riau. Pendidikan saya lalui, saya adalah pendidikan Pamong diawali dengan PDN, tamat tahun 86-87, kemudian melanjutkan ke IP Jakarta, selesai 91 sampai 92, dan dilanjutkan ke IKIP Jakarta 1906-1907. Inilah yang membuat saya mendapat gelar master di bidang pendidikan. Pendidikan pelatihan, alhamdulillah, saya sudah ikuti dari Diklat PIM tingkat 4 sampai Diklat tingkat 1. Pengalaman kerja cukup diberi kepercayaan Gubernur pada tahun 2015-2016 sebagai Kepala Badan Kepegawaian, kemudian 2017 sebagai Kepala BPSDM Riau, kemudian meninggalkan BPSDM menjadi Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Riau 2017-2020, kemudian 2020 sampai 2021 menjadi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM, dan 2021 akhir kembali menjadi Kepala PSDM. Itu mungkin penjelasan singkat dari kami. Kemudian untuk menyamakan persepsi kita, tentunya apa yang kita ketahui tentang akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator dan memahaminya. Dalam hal ini kita mencoba untuk melakukan diskusi. Jadi kepada peserta saya harapkan untuk melakukan diskusi, dan nantinya masing-masing kelompoknya akan memperhatikan terhadap materi yang telah didiskusikan. Tahapan ini selesai, kita akan masuk pada tahapan berikutnya. Pada sesi berikutnya adalah penjelasan pertama terkait dengan pentingnya akuntabilitas dalam kepemimpinan birokrasi. Di sini strategi menggunakan ceramah, curah pendapat, tanya jawab yang dibantu dengan media pembelajaran berupa PowerPoint, flipchart, dan Spidol.
Kemudian penjelasan tentang praktek-praktek akuntabilitas. Di sini kita menggunakan diskusi terpimpin tentang kasus-kasus dan pengalaman. Ini curah pendapat, metodenya menggunakan media PowerPoint, Flipchart, dan Spidol. Yang ketiga adalah peran pemimpin dalam membangun akuntabilitas. Ini kita jelaskan secara metode ceramah, curah pendapat tanya jawab, juga menggunakan PowerPoint, Flipchart, dan Spidol. Yang keempat adalah hambatan dan membangun budaya ASN yang berkarakter akuntabilitas. Di sini kita juga menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab yang didukung dengan PowerPoint, Flipchart, dan Spidol. Yang kelima, perilaku pimpinan yang akuntabel. Di sini kita menggunakan diskusi untuk mencurah pendapat, menggali apa yang diketahui oleh peserta, kemudian kita catat di Flipchart, kemudian kita lakukan diskusi lebih dalam. Yang keenam adalah praktek-praktek identifikasi risiko dan kesalahan untuk mewujudkan budaya akuntabilitas organisasi. Di sini kita menggunakan metode ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab, didukung dengan PowerPoint dan Flipchart serta Spidol. Dan yang ketujuh adalah kita akan mendalami aspek pentingnya dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan atasan dalam unit kerja. Di sini kita didukung dengan curah pendapat, kita diskusikan, kemudian didukung dengan PowerPoint, Flipchart, dan Spidol. Terakhirlah kita menjelaskan praktek-praktek akuntabilitas yang yang dipahami sebelumnya dan melakukan presentasi secara Windows Soft, artinya dalam bentuk kelompok. Ini pada sesi terakhirnya adalah kita membuat kesimpulan terkait dengan bagaimana pentingnya akuntabilitas kerja bagi organisasi perangkat daerah untuk bisa mendorong pemerintahan yang lebih baik sehingga nantinya bisa melakukan pelayanan lebih terbaik ke depan ini. Terakhir saya hanya mengajak, ayo kita wujudkan akuntabilitas kerja instansi pemerintah. Mari kita internalisasikan, aktualisasikan, dan habituasikan akuntabilitas kerja instansi pemerintah di mana kita bertugas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.